Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, perkenalkan, nama saya Muhammad Ilham Agung, NIM 120201111475, akan mempresentasikan makalah kami di kelompok 5 yang berjudul Paham dan Aliran dalam Akidah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada kelompok 5 kami terdiri dari 4 anggota. Yang pertama saya sendiri, yang kedua Randi Marta, yang ketiga Wirdatul Fitri, dan yang keempat Atiyatul Khairiyah. Baiklah, dalam hal ini saya akan mempresentasikan pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah dan latar belakang lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, pengertian dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam sejarah merupakan istilah yang menjadi nama bagi golongan kaum muslimin yang memiliki kesamaan dalam beberapa prinsip dan memiliki kesepakatan dalam beberapa pandangan. Istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini bukan istilah yang datang dari Nabi Muhammad SAW sebagai nama bagi kelompok tertentu. Secara kebahasaan, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah istilah yang tersusun dari 3 kata, yaitu yang pertama, kata ahl, yang berarti keluarga, pengikut, ataupun golongan. Yang kedua, kata as-sunnah, secara etimologis bahasa memiliki arti at-tariqah atau jalan dan perilaku, baik jalan dan perilaku tersebut benar maupun keliru. Sedangkan secara terminologi, para ulama berbeda pendapat tentang pengertian as-sunnah. Lalu, apakah pengertian sunnah yang menjadi maksud dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah berkaitan dengan perpecahan umat Islam menjadi beberapa golongan? Menjawab pertanyaan ini, Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah golongan yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran sahabatnya. Pengertian demikian ini merupakan pengertian yang baku dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, kata jamaah secara etimologis ialah orang-orang yang memelihara kebersamaan dan kolektivitas dalam mencapai tujuan. Sedangkan secara terminologis, para ulama berbeda pendapat dengan maksud al-jamaah. Dalam istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 5 pendapat tentang pengertian jamaah ini. Yang pertama, menurut sahabat Abu Mas'ud Al-Ansari dan Abdullah bin Mas'ud, jamaah adalah mayoritas kaum muslimin. Sedangkan yang kedua, jamaah adalah para ulama dan imam yang mencapai tingkatan mujtahid. Yang ketiga, menurut sahabat Umar bin Abdul Aziz, jamaah adalah para sahabat Nabi Muhammad SAW yang bukan generasi sesudah mereka. Yang keempat, jamaah adalah ijma' kaum muslimin terhadap suatu hukum dan prinsip yang harus diikuti oleh pengikut oleh agama-agama lain, karena ijma' mereka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala tidak akan tersesat sebagaimana dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, menurut Al-Imam At-Tabari, jamaah adalah jamaah kaum muslimin apabila bersepakat dalam memilih seseorang pemimpin, maka pemimpin itu harus dibaiat dan disetujui oleh kaum muslimin yang lainnya, dan barang siapa yang melepaskan diri dari kepemimpinannya, maka dia keluar dari jamaah kaum muslimin.
Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah golongan mayoritas umat Muhammad SAW. Mereka adalah para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka dalam dasar-dasar akidah mereka yang dimaksud oleh hadis Rasulullah SAW yang artinya, maka barang siapa yang menginginkan tempat lapang di surga, hendaklah berpegang teguh kepada al-jamaah, yakni berpegang teguh kepada akidah al-jamaah. Hadis ini disahihkan oleh Al-Hakim dan At-Tirmizi mengatakan hadis hasan sahih. Baiklah, yang B, latar belakang lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, kaum muslimin masih bersatu dalam agama yang mereka jalani. Klasifikasi sosial yang ada pada saat itu terdiri dari 3 golongan, yaitu orang muslim, orang kafir, dan orang munafik. Namun, begitu Nabi wafat, perselisihan di antara mereka terjadi tentang pemimpin yang akan menjadi pengganti Nabi Muhammad SAW. Namun, pada akhirnya, kekuatan kepemimpinan para sahabat Nabi tersebut mengalahkan semua ambisi dan fanatisme kesukuan, sehingga mengiringi mereka pada kesepakatan untuk memilih Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah. Setelah ia wafat, khalifah berpindah tangan kepada Umar bin Khattab, sahabat Nabi terbaik setelah Abu Bakar, hingga akhirnya Khalifah Umar menemui ajalnya setelah ditikam oleh seorang budak Persia, yaitu Abu Lu'lu'ah al-Majusi. Setelah ia wafat, khalifah berpindah ke tangan Khalifah Utsman bin Affan, menantu Nabi Muhammad SAW. Ia dibaiat sebagai khalifah berdasarkan hasil rapat tim formatur yang dibentuk oleh Umar menjelang wafatnya. Setelah 6 tahun dari masa pemerintahan Utsman, friksi internal dan gejolak politik seputar kebijakan Utsman mulai munculnya ke permukaan dan menjadi sasaran kritik sebagian masyarakat. Dalam kondisi tersebut, unsur-unsur Majusi dan Yahudi ikut bermain dalam mengeruhkan suasana, sehingga lahirlah berbagai kekacauan dan beragam propaganda dengan membawa kepentingan menurunkannya dari jabatan melalui amar ma'ruf dan nahi mungkar, sehingga hal tersebut berakhir dengan terbunuhnya Khalifah Utsman di tangan kaum pemberontak. Khalifah berpindah tangan lagi kepada Ali bin Abi Thalib, menantu dan sepupu Nabi serta sahabat terbaik setelah wafatnya Utsman. Namun, beragam kekacauan yang terjadi pada Utsman sangat berpengaruh terhadap pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Pada masa pemerintahannya terjadi perang saudara besar-besaran antara Ali dengan kelompok Aisyah, Thalhah, dan Zubair dalam perang Jamal. Kemudian terjadilah perang Siffin dengan kelompok Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada masa pemerintahannya muncul satu kelompok dari pengikut Ali yang memisahkan diri dan kemudian dinamakan dengan aliran Khawarij. Mereka mendefinisikan iman dengan keyakinan yang disertai pengamalan, sehingga keyakinan tidaklah berguna ketika tidak disertai pengamalan. Oleh karena itu, Khawarij mengkafirkan pelaku dosa. Khawarij berpandangan bahwa Utsman, Ali, Aisyah, Thalhah, dan Zubair serta Muawiyah dan pengikutnya, mereka dalam perang Jamal dan Siffin adalah kafir. Khawarij hanya mengakui Khalifah Abu Bakar dan Utsman. Pada masa Ali, lahir juga aliran Sabaiyah dari kalangan Rafidah atau Syiah yang dipimpin oleh Abdullah bin Saba. Mereka berpandangan bahwa Ali adalah Tuhan. Ajaran Abdullah bin Saba ini dilanjutkan oleh golongan Syiah yang terpecah lagi menjadi 3 golongan besar, yaitu Imamiyah, Zaidiyah, dan Ismailiyah. Kelompok Syiah yang ekstrim seperti Imamiyah dan Islamiyah mengkafirkan seluruh sahabat Nabi kecuali 4 orang. Setelah benturan pemikiran antara Syiah dan Khawarij semakin keras pasca proses arbitrasi antara Ali dan Muawiyah, situasi tersebut menjadi
sebab lahirnya satu kelompok yang netral, tidak memilih antara pihak manapun. Menurut kelompok ini, ketika kita tidak dapat menentukan mana pihak yang salah dan mana pihak yang benar, maka kita harus mengembalikan persoalan ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan pandangan inilah kelompok tersebut akhirnya dinamakan Murji'ah, atau kelompok yang mengembalikan persoalan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada akhir generasi sahabat, lahir aliran Qadariyah yang dipimpin oleh Mabad al-Juhani, Gailan al-Dimashqi, dan Ja'ad bin Dirham. Kelompok ini berpandangan bahwa perbuatan manusia terjadi karena rencana sendiri, bukan karena takdir Allah. Pandangan mereka menuai penolakan keras dari kalangan sahabat yang masih hidup pada saat itu, seperti Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan lain sebagainya. Pada masa Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, lahirlah kelompok Mu'tazilah yang dirintis oleh Atta Al-Ghazal, yang membawa faham manzilah baina al-manzilataini, tempat antara dua tempat. Aliran ini berpendapat bahwa seorang muslim yang fasik tidak dikatakan mukmin dan tidak dikatakan kafir. Di akhirat nanti dia akan kelak di neraka bersama dengan orang-orang kafir. Selain aliran tersebut, di atas muncul juga aliran yang bernama Najjariyah, Karamiyah, dan Wahabi. Berdasarkan data sejarah yang ada, setelah terjadi fitnah pada masa Khalifah Utsman bin Affan, kemudian aliran-aliran yang menyimpang dari ajaran Islam yang murni dan asli bermunculan satu persatu. Maka pada periode akhir generasi sahabat Nabi Muhammad SAW, istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah mulai diperbincangkan dan dipopulerkan sebagai nama bagi kaum muslimin yang masih setia kepada ajaran Islam yang murni dan tidak terpengaruh dengan ajaran-ajaran baru yang keluar dari mainstream. Hal ini dapat dibuktikan dengan memperlihatkan beberapa riwayat yang menyebutkan bahwa istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah diriwayatkan dari sahabat generasi junior, Sighar al-Sahabah, seperti Ibnu Abbas, Ibnu Umar, dan Ibnu Said al-Khurdi. Ibnu Abbas yang lahir tahun 3 sebelum Hijriah sampai 65 Hijriah, atau 619 Masehi sampai 688 Masehi, mengatakan bahwa Ibnu Abbas berkata ketika menafsirkan firman Allah, pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri dan ada pula muka yang hitam. Quran Surah Al-Imran ayat 106. Adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri adalah pengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah, sedangkan orang-orang yang wajahnya hitam muram adalah pengikut bid'ah dan kesetanan. Baiklah, itulah dia tadi materi mengenai pengertian Ahlus Sunnah wal Jamaah serta perkembangan lahirnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman lainnya. Ada salah dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.